Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan pada kita, terutama adalah kenikmatan iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ini dan juga ibadah-ibadah yang lain, qiyamul lail dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah pada sore hari ini Masjid Al-Hamid mendapat giliran untuk ditempati menjadi tempat untuk berbuka puasa bersama yang diadakan oleh pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Nunukan. Marilah acara ini kita buka dengan membaca hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah membaca Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Said. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا نون والقلم وما يسطرون فاستبقوا الخيرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Saka. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak,
ibu-ibu jamaah sekalian yang kami hormati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengumpulkan kita di Masjid Al-Hamid ini dalam rangka untuk memenuhi undangan ya saudara-saudara kita pengurus Masjid Al-Hamid dan juga ya Panti Ruqamah dalam rangka untuk acara buka bersama. Mudah-mudahan dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang mengundang dan yang diundang sama-sama mendapatkan pahala di Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita luruskan. Ya, karena masih ada pemahaman di masyarakat, kalau giliran saya katanya memberikan buka, saya tidak mau ikut juga di situ berbuka, nanti saya tidak dapat pahala. Itu tidak benar. Ya, yang mengundang dengan diundang, yang memberi buka dan dikasih buka sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa banyak bersalawat kepada beliau, mencontoh dan mengikuti apa-apa yang menjadi ketetapan Rasulullah SAW di atas agama ini, insyaallah maka kita akan mendapatkan keberuntungan dunia akhirat, diselamatkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan mendapatkan syafaat dari beliau SAW tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun tausiah kita pada sore hari ini yaitu menyayangi anak yatim, ya. Adapun tausiah kita atau materi yang akan kita angkat pada sore hari ini yaitu disyariatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW untuk menyayangi anak yatim, anak perempuan, orang lemah, ia orang miskin, serta berbuat baik, ia bermurah hati, bertawadu dan rendah hati terhadap mereka. Ini ada beberapa golongan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah SAW tentang perlunya kita berbuat baik kepada mereka. Yang pertama, ia perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr pada ayat 88, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wahfid janahaka lil mu'minin, dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Ini ayat ini turun, itu asbabun nuzulnya ayat ini turun karena suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama sahabatnya dari kalangan orang-orang miskin. Di situ ada Bilal bin Rabah, di situ ada Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy yang ingin bertemu dengan Rasulullah SAW ini merasa malu, merasa rendah hati. Kalau sampai kita bertemu dengan Rasulullah, sementara Rasulullah duduk dengan sahabatnya miskin-miskin. Maka turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Wahfid janahaka lil mu'minin. Ya, dan rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang yang beriman. Sekalipun sahabat-sahabat itu banyak yang miskin, tetapi karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya mereka menjadi mulia. Ya, ini menunjukkan kepada kita tidak bolehnya kita bersikap sombong, bersikap buruk terhadap orang-orang yang miskin. Ya, bahkan di dalam hadis yang panjang Rasulullah SAW menjelaskan, wahai orang-orang yang kaya, tahukah kalian adanya karunia yang diberikan kepada kalian oleh Allah itu asbabnya karena adanya orang-orang miskin di antara kalian. Adanya karunia begitu banyak diberikan kepada kalian, asbabnya karena adanya orang-orang fakir dan orang miskin di antara kalian. Ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, tidak akan dibenarkan orang yang kaya di dunia melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga sebelum didahului oleh orang-orang yang miskin.
Inilah makanya di dalam kitab ini kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang yang rendah, berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang yang fakir, yang miskin, ya orang yang janda, karena semua ini adalah asbab-asbab ya dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan ya hambanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada selanjutnya pada surah Al-Kahfi ya atau surah ke-18 pada ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatad dunya. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ini ayat turun adalah perintah ya, peringatan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada umatnya bahwasanya wahai Rasulullah, wahai Muhammad, hendaklah engkau senantiasa bersabar dan merendahkan diri di hadapan orang-orang yang menyerupnya siang dan malam. Apa yang dimaksud di sini menyerupnya siang dan malam? Yaitu orang-orang yang menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia miskin, ya, sekalipun dia miskin, dan jangan sampai ya engkau memalingkan pandanganmu, ya, memicingkan matamu kepada mereka hanya karena engkau mengharapkan ya perhiasan dunia. Jangan. Ya, makanya banyak sekali ayat tentang perintah untuk berbuat ma'ruf, ya, berbuat baik kepada manusia. Ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Begitulah firman dalam Al-Qur'an surah 28 dan surah Al-Qasas. Ya, dan berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kemudian karena waktu kita ini sangat terbatas, ya kita pilih-pilih saja yang penting-penting ini, ya yang sesuai dengan judul materi kita pada sore hari ini. Kemudian hadis Rasulullah SAW dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dari jari tengah serta merenggangkan sedikit di antara kedua jari tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, inilah motivasi dari Nabi kita Muhammad SAW yang memelihara anak-anak yatim. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, barang siapa yang memelihara anak yatim, maka aku, kata Rasulullah, akan bersama nanti di surga seperti telunjuk dan jari pertengahan. Apa maknanya? Maknanya surgaku dengan surganya nanti berdekatan. Meskipun tidak ada jaminan bagi kita sekarang ini untuk harus bersama dengan Rasulullah di dalam surga Firdaus. Karena orang yang bersama dengan Rasulullah dalam surga Firdaus itu terbatas. Ya, kalau seperti Abu Bakar memang sudah dijanjikan oleh Rasulullah akan menemaninya nanti di surga Firdaus. Karena dia adalah kekasihnya, sahabat pilihan. Ya. Di dalam hadis yang lain dikatakan termasuk salah seorang istrinya itu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tetapi paling tidak siapa yang memelihara anak yatim, maka kata Rasulullah, dia akan masuk ke dalam surga, ya, dan dia akan dekat kepadaku sebagaimana dua jari ini. Rasulullah memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Subhanallah. Ya, jadi berbahagialah orang-orang yang memperhatikan nasibnya anak-anak yatim. Kemudian yang berikutnya
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang mengurusi para janda dan orang miskin sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan bahkan beliau bersabda, dan seperti orang yang selalu sholat malam yang tidak pernah letih, serta seperti orang yang berpuasa tidak pernah berbuka. Allahu Akbar. Ini juga perintah, ya, perintah, ya. Dan memang Rasulullah sudah buktikan ini, ya. Jadi inilah hadis, ya. Rasulullah mengucapkan hadis ini dan Rasulullah pertama kali mencontohkan. Istri Rasulullah berapa orang? Di dalam satu riwayat dikatakan 9, di dalam riwayat yang lain dikatakan 11. Ya. Dan hanya yang sahih hanya satu istri Rasulullah yang perawan, hanya Aisyah radhiyallahu anha. Yang lainnya itu semuanya janda. Ya. Semuanya itu janda. Ya. Khadijah binti Khuwailid janda. Hafsah putrinya dia Umar bin Khattab janda. Kemudian Ummu Salamah jandanya Abu Salamah. Ya, kemudian ya siapa lagi ini janda ini? Ya, termasuk Sofia juga. Ya, Sofia yang turunan dari Nabi Musa. Ya, turunan Bani Israel. Ya, kemudian siapa lagi? Zainab. Ya, hanya satu istri Rasulullah yang gadis, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang memelihara ya janda, ya, jamaah sunni di sini janda yang miskin, ya, janda yang miskin. Karena biasa ada juga pernah teman saya di Tarakan, tidak usah disebut namanya, dia bilang, Ustaz, coba cari-carikan di Nunukan. Saya bilang, antum ini mau yang model bagaimana? Dia bilang, biar janda yang penting seperti Siti Hadijah. Saya bilang, istengnya lemu. Kamu itu siapa? Ya kadang juga kan laki-laki, kita ini laki-laki, kadang juga pasang selera terlalu tinggi, kita tidak tahu diri. Ya, kalau macam saya ini, ya bukan pengusaha, bukan pegawai negeri, iya, bukan juga petani berhasil, tidak ada pekerjaan menetap, mau juga pilih-pilih cari-cari. Wah, ini betul-betul ya tidak tahu diri, isengnya lemu. Iya, ini tidak tahu diri ini. Ada hadis doif. Ini hadis lemah. Pernah disampaikan dulu salah seorang ya guru kami di Makassar. Beliau itu alumni Universitas Islam Madinah dari jurusan Sirah Nabawi. Beliau mengatakan ada hadis, meskipun hadis ini doif, tetapi ini perlu kita kasih ancaman kalau ada laki-laki yang macam-macam tidak tahu diri. Kan biasa karena ada kita punya ihwa, kalau waktunya ditanyai, sudah siap kami menikah? Ya, sudah siap, Ustaz. Terus kira-kira kriterianya apa? Ada yang minta dokter, ada yang minta insinyur, ada yang minta dokteranda, ada pokoknya macam-macam. Ada yang minta PNS. Langsung Ustadz ini berbicara di depan para jamaah, semuanya orang tunduk merah mukanya. Siapa laki-laki ya yang menikahi wanita hanya karena menginginkan hartanya, pencuri itu. Meskipun hadis ini lemah. Kata beliau meskipun hadis ini doif. Iya. Siapa yang menikahi wanita, laki-laki menikahi wanita hanya karena hartanya, pencuri itu. Iya. Nah ini Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang memelihara janda yang miskin. Ya. Kalau namun ditanya seperti itu, mana mau ada yang dia bilang kalau sama seperti Siti Hadijah mau saya. Wah, kalau kita cari seperti Nunukan Siti Hadijah, sampai 1000 kali kita putar Nunukan tidak akan didapat itu. Ya. Siti Hadijah itu kaya raya, wanita yang bertakwa, dia adalah termasuk keturunan nasab yang terhormat. Ya. Kenapa nasabnya Hadijah termasuk nasab yang terhormat? Karena nasabnya itu adalah ya mulai dari bapak-bapaknya, nenek-neneknya
penganut ahlul kitab, tetapi dia ahlul kitab yang murni. Sampai-sampai didapati salah seorang sepupu satu kalinya yang dipertemukan Rasulullah, yaitu pendeta siapa? Pendeta siapa? Yang masih murni, Kristennya di zaman Rasulullah. Pendeta siapa yang sepupu satu kalinya Rasulullah? Yang sepupu kalinya Khadijah? Ya? Pendeta? Siapa? Ya? Saya juga lupa-lupa. Tetapi dia adalah penganut Kristen yang masih murni, kitabnya Injil yang asli. Sampai-sampai dia mengatakan, kalau saya masih hidup, engkau Rasulullah diangkat menjadi nabi dan kamu diusir oleh kaum, saya siap membela kamu. Karena memang dia jujur dalam kitabnya. Ya, seperti itu. Nah, barang siapa yang memelihara janda yang miskin, kata Rasulullah, maka sungguh dia akan masuk ke dalam surga dan dihukumi sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, barang siapa yang memelihara janda yang miskin, maka dia digolongkan sebagai orang yang sholat malam tidak pernah berhenti dan berpuasa tidak pernah berbuka. Subhanallah. Kira-kira siapa di antara kita yang mau memulai ini? Kalau ketua PDM mulai, saya juga menyusul. Iya kan, biasanya kan begitu. Harus bapak-bapak kita yang duluan kan, supaya kita ikut dari belakang. Iya. Ya, yang penting cuma saya ditakutkan kalau sampai belanga-belanga melayang. Nah itu, piring-piring melayang, itu yang. Iya. Kemudian pada hadis yang berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa mengasuh 2 orang anak perempuan sampai dewasa, maka kelak pada hari kiamat aku dan dia seperti 2 jari ini. Beliau merapatkan 2 jari jemari beliau. Ternyata juga inilah hadis-hadis inilah yang semacam inilah yang merubah cara berpikirnya orang-orang Arab jahiliyah. Karena dulu kan orang-orang Arab sebelum Rasulullah diutus itu paling benci kalau anaknya lahir dalam keadaan berjenis kelamin perempuan. Merasa aib, merasa malu. Karena dia mengatakan wanita itu adalah barang dagangan. Akan tetapi begitu Islam datang di Rasulullah SAW, maka kembali diangkat derajatnya orang-orang Arab. Bahwa barang siapa orang yang beriman, yang sabar merawat 2 orang anak yang perempuan sampai anak itu mencapai umur dewasa, maka sungguh kedua anaknya itu akan menjadi tameng atau penghalang daripada dirinya dengan api neraka. Bahkan dia akan dekat dengan Rasulullah di surga. Subhanallah. Ya. Jadi ini perlu kita pahami. Ya, biasa juga kalau ada orang melahirkan, boy saya ini kenapa ini setiap melahirkan saya punya istri perempuan lagi, lahir lagi perempuan lagi, lahir perempuan lagi. Ya, ada juga orang yang mau dikasih anak perempuan, laki-laki semua lagi. Ya, inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai ada di kampung saya dulu ditanya, bagaimana caranya ini supaya tahun yang lalu laki-laki, tahun ini perempuan? Dia bilang, oh mungkin Pak, kalau waktu kita itu produksi katanya itu 1 posisi saja. Coba rubah posisinya bilang. Saya bilang macam-macam juga ini orang ini. Ya. Padahal sebenarnya itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Prinsip kita sebagai orang beriman adalah doa. Ketika kita sudah berdoa, lantas apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, berarti itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Ya, jangan kita mengatakan, wah ini saya punya anak ini perempuan semua ini. Ya.
Ada juga orang yang malah senang kalau anaknya perempuan semua. Karena dia bilang, wah ini ya jujurannya nih banyak nanti ini. Ya, karena kita ini yang dilamar ini. Ya, kita menerima. Yang laki-laki semua merasa kecewa lagi, dia bilang, aduh, habis nanti harta ini. Ini anak saya laki-laki 9 semua ini, semuanya ini mau panai semua nanti ini. Nah, inilah bahasa-bahasa seperti ini tidak boleh diucapkan bagi orang-orang beriman, karena ada ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada peristiwa yang sangat mengharukan yang terjadi di zaman Rasulullah, dan istri Rasul sendiri menjadi saksi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ada seorang wanita yang datang menemuiku dengan membawa 2 orang anak perempuan untuk meminta-minta. Tetapi aku tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya 1 butir kurma. Lalu kuberikan kurma itu kepadanya. Selanjutnya wanita itu membagi 1 butir kurma itu untuk kedua anak perempuannya, sedang dia sendiri tidak ikut memakannya. Lantas wanita itu bangkit dan keluar. Kemudian Nabi SAW datang kepada kami. Maka aku ceritakan peristiwa itu kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, lalu dia mengasuhnya dengan baik, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi tirai atau penghalang baginya daripada api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih atau Bukhari dan Muslim. Kemudian pada hadis yang panjang, ya, Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah didatangi oleh seorang perempuan miskin yang membawa 2 orang anak perempuannya. Kemudian aku berikan makanan kepadanya dengan 3 buah kurma. Maka perempuan itu memberikan 1 butir kurma itu kepada masing-masing anaknya, dan yang sebutir lagi dia angkat ke mulutnya untuk dimakan. Tetapi tiba-tiba diminta oleh kedua anaknya. Kemudian dia membelah biji kurma yang 1 tadi akan dimakan dan dibagikan kepada kedua anaknya itu. Keadaan perempuan itu sungguh membuat aku, kata Aisyah, kagum dan terharu. Maka kemudian apa yang telah dilakukan oleh wanita tersebut aku ceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, ya, apa kata Rasulullah SAW? Inna allaha qad aujaba laha bihal jannah au taqaha biha minan nar. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan baginya surga dan dia dibebaskan daripada api neraka lantaran perbuatan ibu tersebut. Subhanallah. Ini ibu rumah tangga yang teladan. Kalau ada ibu rumah tangga seperti ini, nah dia janda, nah mau diterima, maka insya Allah. Iya, ini luar biasa ini. Ya, ternyata merawat anak itu adalah asbab untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam hadis ini, ada seorang wanita miskin datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, ya, membawa 2 anaknya yang perempuan. Kemudian diberikanlah Aisyah 3 butir kurma. Diberikanlah anaknya satu-satu. Setelah tinggal 1 ini mau dimakan oleh ibu tersebut, datang lagi anaknya meminta. Maka ibu ini tidak tega, tidak sampai hati. Lantas kurma yang 1 biji tadi dibagi 2, dibagikan kepada kedua anak tersebut. Maka mendengarkan cerita ini dari Aisyah oleh Rasulullah, maka Rasulullah langsung mengangkat sabdanya dan mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan wanita tersebut untuk harus masuk ke dalam surga. Subhanallah. Kalau kita dulu di kampung, ya termasuk Pak Jalisa tahu itu karena saya satu kampung. Kalau kita dulu di kampung masih kecil itu, oh, kita dikasih nasi itu, ini nasimu, jangan dekat-dekatkan bapakmu. Saya perhatikan, bapak saya ini dikasih itu kan ada namanya itu apa ya? Kalau kita di kampung itu, yang ikan terbang itu apa namanya?
Kalau orang di Parepare bilang tarawani ya. Tarawani ya? Iya, kalau orang di kampung bilang ikan dampo, balai dampo. Itu kasihan kita dikasih itu yang sayap-sayapnya saja itu. Ya. Yang orang bilang di kampung sekonya itu. Ya. Ketiak-ketiaknya saja dikasih. Sementara bapak kita itu yang dikasih itu langsung dipotong bagi dua, dikasih itu yang bagian tengahnya sampai ke bawah. Kita kasihan yang agak besar-besar sedikit dikasih kepalanya, yang agak kecil-kecil dikasih itu sayap-sayapnya. Subhanallah, tidak boleh dekat-dekat dengan bapak. Kapan dekat-dekat itu langsung ditumbuhkan pajak guru di lantai itu. Saya bilang subhanallah. Iya. Ya saya pintar cerita karena memang orang tua saya memang orang miskin. Iya. Jadi memang kenyataan seperti itu saya alami. Iya, saya alami. Iya. Saya sudah pernah rasakan dulu penderitaan yang amat sangat. Tahun 1983 itu saya sudah masuk SMP. Tahun 1983 saya sudah di SMP. Itu ada 3 peristiwa besar yang terjadi. Ada yang sifatnya nasional dan ada yang sifatnya daerah. Peristiwa 1983 di Sulawesi itu terjadi kemarau panjang 11 bulan ya 14 hari. Kemudian peristiwa nasional, disitulah ditangkapnya wakilnya Kara Musakkar, yaitu Samsudaris yang meninggal di Malaysia. Kemudian peristiwa internasional tahun 83 terjadi apa? Siapa masih ingat? Saya kasih hadiah. Peristiwa apa? Yang menggemparkan dunia tahun 83. Saya kasih hadiah. Peristiwa apa? Gerhana matahari yang terjadi di Indonesia tahun 83. Ya. Itu peristiwa besar itu. Ya. Nah itu. Jadi seperti itu, ya hal-hal yang kita sudah pernah alami di dalam ya kehidupan. Kemudian Rasulullah SAW ya di dalam hadis yang lain bersabda, bahwa ya Allah, sesungguhnya aku menganggap dosa orang yang menyanyiakan hak 2 macam orang yang lemah, yaitu anak yatim dan wanita. Jadi ini termasuk salah satu di antara ya dosa besar adalah menyanyiakan amanah ia anak yatim, sekaligus ia tidak mau memperhatikan wanita-wanita yang lemah, termasuk di dalamnya ia para janda-janda yang miskin atau janda-janda yang lemah. Ya, karena ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia jamaah sekalian, sebagai penutup karena kita dibatasi oleh waktu. Sekarang hari keberapa ini? 27. Berarti ya mungkin tidak berlebihan lagi kalau saya katakan, tidak usah lagi kita mengatakan tinggal hitungan hari. Katakan saja tinggal hitungan jam. Entah berapa puluh jam kita akan memasuki 1 Syawal. Saya kembali ingatkan kepada jamaah sekalian, terkhusus kepada diri saya pribadi. Sebab orang bijak mengatakan, engkau menasihati orang lain, hakikatnya diri kamu lah yang pertama kamu nasihati. Dan itu betul. Ya, ibda li nafsih. Ya, dari dirimu dulu. Nah, saya mengingatkan ya, utamanya kita yang barangkali, tapi mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir ini semuanya sudah terbiasa melakukan, bahwa masih ada satu amalan yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala,
yang jangan kita lupakan setelah selesai Ramadan. Apa itu? Puasa pada bulan Syawal. Sebagaimana Rasulullah yang terdapat di dalam Sahih Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadana tsumma atba'u sittan min Syawalin fa ka'annama shama ad-dahr." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dilanjutkan sittah, ya, 6 hari pada bulan Syawal, fa ka'annama shama ad-dahr, maka seakan-akan dihukumi sebagai orang berpuasa sepanjang tahun. Subhanallah. Sampai-sampai saya katakan di Masjid Pasar Baru, kalau kita selesai dari Ramadan ini dan kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, setelah selesai itu Allah memanggil kita. Nah, apa boleh buat? Kembali menghadap Allah, tapi insya Allah kita akan kembali lenggak-lenggok dengan membawa pahala yang banyak. Ya. Cuman saya katakan, sayang semiliar sayang. Ya, ini harus setiap tahun ditingkatkan ini. Karena dulu biasa orang mengatakan kalau tahun-tahun 80-an, 90-an, sayang 1000 sayang. Sekarang sudah tahun 2000-an. Berarti sayang semiliar sayang. Sudah menjadi kebiasaan kita di Indonesia ini. Sebagai Islam terbesar di dunia, kadang kita ini entah hanya karena memperturutkan hawa nafsu atau memang betul-betul belum paham, kadang perkara yang tidak jelas syariatnya, tidak jelas petunjuknya, baik dari Al-Quran, dari Allah maupun Rasulullah SAW, kita mati-matian melakukannya sampai korban puluhan juta, ratusan juta, sementara yang sudah jelas-jelas dalilnya, jelas nasnya, kenapa bukan itu yang kita lakukan? Ini kan rugi kita. Ini namanya ya menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Sesuatu yang tidak jelas. Ya, kita begitu nekat, bahkan kita siap berkorban. Sementara yang sesuatu yang sudah jelas, kenapa bukan itu yang kita agung-agungkan? Kenapa bukan itu yang kita lakukan? Ya. Waktu saya di Parepare, ketika saya sampaikan sama anak muda apa jawabannya? Begini Ustaz, kan kita sudah berlapar-lapar di bulan Ramadan. Kapan lagi katanya kita balas dendam kalau bukan hari Lebaran itu? Oh, balas dendam ya, makan terus, sakit, melayang bulan Syawal, rugi kita. Ya. Tadi subuh, ya subhanallah, kita diberikan lagi pencerahan sama salah seorang ustaz kita, Ustaz Zain Patoni. Ini Ramadan ini akan kita lihat nanti di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan ini semuanya orang aktif, tapi kita akan lihat nanti di luar Ramadan. Apa betul kita sudah lulus? Ibaratnya di dalam Ramadan ini, ibaratnya mahasiswa yang sudah KKN, siap ya diberikan titel. Di mana titelnya itu akan diberikan? Di luar Ramadan sebenarnya. Kita akan lihat nanti di luar Ramadan. Karena ini Ramadan pendidikan, tarbiyah. Kita akan lihat nanti resesi ini di luar ya Ramadan. Nah, oleh karena itu, ya mudah-mudahan kita ini ya diberikan ya hidayah, petunjuk ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau mengamalkan perkara-perkara seperti ini demi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu ya wa taala. Sekaligus ini bagi kita bagi kita yang sudah terbiasa, tapi mungkin ada keluarga kita. Ya, ada keluarga kita, katakanlah mungkin yang rajin melaksanakan puasa Syawal itu suaminya, sementara istrinya itu ya tidak pernah melakukan puasa Syawal umpamanya, berikan motivasi. Ya. Ya, mari kita sama-sama puasa besok. Pokoknya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ya jaminan daripada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh ya Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, ya man dalla ala khairin falahu mithlu ajrihi fa'ilihi. Barang siapa mencontohkan suatu kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain,
maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya tanpa mengurangi orang yang melakukannya. Subhanallah. Maka marilah kita saling mengajak. Karena termasuk siapa yang suka mengajak kepada jalan kebaikan, maka sungguh dia masuk ke dalam hadis tersebut. Man dallala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Hadis ini sahih. Ya, daripada kita melakukan ya perkara-perkara yang tidak perlu, ya, maka lebih baik kita ya melakukan hal yang sudah jelas, karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Saka yang intinya bahwa kita harus menyantuni anak yatim, menyantuni fakir, miskin, kemudian menyayangi para janda. Tapi mungkin saya menggarisbawahi yang satu ini, yang namanya menyayangi tidak harus memiliki. Maka dari itu kita juga harus hati-hati. Kalau Rasulullah nikah sampai lebih daripada satu, itu karena memberi solusi kepada para janda, bukan mencari solusi Rasulullah sendiri. Saya katakan seperti Hafsah, itu dinikahi oleh Rasulullah. Hafsah itu adalah istri anaknya Umar bin Khattab. Itu adalah janda karena Hafsah itu adalah seorang pencemburu, maka dia dicerai oleh suaminya. Kemudian Umar bin Khattab itu kebingungan, ditawarkan kepada Abu Bakar untuk menikahi Hafsah. Kemudian Abu Bakar menolak, ditawarkan kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan waktu itu adalah meninggal oleh istrinya. Utsman bin Affan pun meninggal, kemudian menolaknya juga. Maka kemudian Umar bin Khattab menemui kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya sangat khawatir terhadap anak saya ya, Hafsah. Dia adalah seorang yang pencemburu dan sebagainya, maka saya khawatir tentang Hafsah." Maka kemudian Rasulullah mengatakan, Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan akan menikah kepada perempuan yang lebih baik daripada Hafsah. Kemudian Rasulullah menikahi Hafsah, kemudian Utsman bin Affan dinikahkan oleh anaknya Rasulullah lagi. Jadi dapat dikatakan bahwa kalau Rasulullah itu adalah menikah pada janda-janda, itu adalah memberi solusi kepada janda, bukan untuk pria itu mencari solusi kepada janda. Itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, kemudian sebetulnya ada yang menginginkan untuk tanya jawab, tetapi karena waktu mungkin tinggal 1 menit untuk berbuka puasa, kami sebagai tuan rumah dan juga pembawa acara, apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kemudian kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.